Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, kita lanjutkan tentang bahasan keistimewaan daripada anggota tubuh hewan kelinci. Tapi sebelumnya, tekan like, subscribe, dan tekan lonceng untuk rahmatul ummah, agar bisa berlangganan dan kita mendapatkan sedekah menyebarkan ilmu. Pada zaman jahiliyah, zaman jahiliyah ini ada dua, ada zaman jahiliyah ketika zaman Nabi Nuh, ada juga zaman jahiliyah zaman setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke atas langit kedua dan antara kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang jahiliyah berpendapat man alako alaihi ka'bal arnab, barang siapa yang menggantungkan kaki daripada kelinci. Jadi kaki kelinci itu digantungkan, dipakaikan kalung. Maka lam tusibu ainun wala sihrun. Maka orang tersebut tidak akan kena sihir dan tidak akan kena penyakit mata. Oh, itu salah satu keistimewaan kaki daripada kelinci. Bisa ini menjadi penolak daripada sihir dan penolak sakit mata. Sebab li'anna jinna tahrobu minha limakani haidiha. Jin tidak akan mendekati kandang kelinci ketika si kelinci tersebut sedang keadaan haid. Nah, itu. Jadi kalau orang misalkan takut dengan sihir, salah satunya selain daripada berdoa, bisa juga dengan memotong kelinci lalu kaki kelincinya digantung, dijadikan kalung. Insya Allah dengan sambil berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari sihir, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sihir tersebut. Bahkan manfaat lain daripada daging kelinci, wa idza syaribatil mar'atu an pihatal arnabiz zakar waladat dakaron wa idza syaribat anfihatal unsa waladat unsa. Kan dalam berumah tangga kadang-kadang satu keluarga itu kadang-kadang laki-laki semua, susah kalau minta misalkan anaknya perempuan. Juga satu keluarga itu kadang-kadang perempuan anaknya semua, susah kalau minta anak laki-laki. Nah, ini ada catatan ulama ahli hikmat. Apabila seorang ibu yang anaknya semua laki-laki menginginkan putranya perempuan, maka kita ambillah seekor kelinci. Ketika kelincinya betina nih, ketika bernapas, langsung pernapasan kelinci betina tersebut dihisap oleh si ibu-ibu. Insya Allah akan melahirkan bayi yang perempuan. Begitupun misalkan si ibu itu melahirkannya bayinya perempuan semua. Kalau meminta laki-laki itu sulit. Ini catatan ahli hikmat. Apabila misalkan seorang ibu menginginkan anaknya seorang laki-laki karena hampir perempuan anaknya semua, maka ambillah seekor kelinci jantan. Ketika bernapas dihisap si kelinci jantan tersebut, insya Allah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu Wa Taala akan melahirkan si ibu tersebut bayi yang laki-laki. Insya Allah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Bahkan selain daripada itu, wa idza akalat minhu almar'ah wa tahammalat biqudratillahi ta'ala. Misalkan ada seorang perempuan yang mandul, yang berumah tangga udah bertahun-tahun tapi tidak punya anak. Kan kadang-kadang istilahnya ada istilah tafaul, berdoa bagi seorang perempuan yang tidak dikaruniai seorang anak, suka memungut anak orang lain. Bisa menjadi ibu angkat, bisa menjadi ayah angkat, biasanya suka punya anak. Selain daripada itu, catatan ulama, apabila seorang perempuan yang mandul, tidak, isim mandul itu akim, kering rahimnya, sehingga sulit untuk mendapatkan keturunan. Ketika si ibu tersebut mau mengkonsumsi masakan otak kelinci, setelah makan otak kelinci lalu bersetubuh dengan suaminya, insya Allah akan hamil, insya Allah akan dikaruniai seorang anak. Itu salah satu keistimewaannya. Wa idza saribat anfihatal arnab bil hili nafaat min samil afai. Manfaat yang selanjutnya daripada daging kelinci, kalau kita memasak daging kelinci lalu pakai cuka sedikit, agak keasam-asaman, insya Allah akan bisa mengobati atau menolak daripada ular yang berbisa. Kalau ular harimau atau ular hitam, kan itu bisa membunuh manusia karena racun-racunnya. Karena racun-racun ular itu kan adanya di mulutnya. Ketika menyengat, maka menyalurkan ke dalam tubuh kita, langsung masuk ke jantung kita. Kadang-kadang karena panasnya sampai-sampai jantung kita terbakar. Maka insya Allah salah satu obat penangkal daripada ular yang berbisa itu dengan cara mengkonsumsi daging kelinci pakai cuka sedikit, jangan terlalu asam, asal ada asam-asam sedikitnya. Wahosiatul arnab tubri'u minasami al-qatili. Juga selanjutnya manfaat daripada daging kelinci ini, contohnya kan kelinci itu kalau jenis kelaminnya laki-laki suka ada telurnya. Kalau laki-laki juga ya orang, kalau laki-laki itu ada telurnya. Maaf bahasanya disederhanakan. Apabila seseorang misalkan memakan daripada anggota tubuh kelinci yang jantan alias telurnya, bukan telur aslinya, ini telur yang suka ada di bagian kalau manusia mah laki-laki suka ada telurnya, itu dimakan oleh laki-laki, oleh perempuan, insya Allah maka orang tersebut akan diselamatkan daripada racun-racun yang bisa membunuhnya. Bahkan wa idza tola maudi'a, apabila misalkan seseorang itu menyimpan gajih dan memasaknya, bahasanya wasahmuhu tuh idza wudi'a tahta wisadatil mar'ati takallamat biidnillah. Keistimewaan daging kelinci selanjutnya, apabila misalkan ada kelinci ini yang banyak lemaknya, apabila kita mau mengetahui rahasia perempuan, misalkan ada seorang laki-laki yang mencurigai perempuannya ini, apakah si perempuannya selingkuh atau enggak. Kalau kita ingin mengetahui rahasia seorang istri kita, seorang kekasih kita, maka tolong disimpan lemak daripada kelinci tersebut di bawah bantal perempuan. Maka ketika tidur si perempuan tersebut akan mengigau dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang laki-laki bisa mengetahui apa ya rahasia
yang sedang terkandung dalam si perempuan tersebut. Masya Allah, ini ya, catatan para ulama. Wadorsul arnab idza alako alama yastaqi dorsahu sakana biidnillahi ta'ala. Selanjutnya, manfaat daging kelinci apabila nih gigi kelinci, ya kan kelinci itu ada giginya. Ketika gigi kelinci ya, itu digantungkan ke leher orang yang sedang sakit gigi, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu misalkan kita sakit gigi, udah makan obat ini tapi tidak ada efeknya, cobalah dengan mencari gigi daripada kelinci. Setelah didapati gigi kelinci itu, lalu digantungkan ke leher kita ketika kita sedang sakit gigi, sedang memuncak, insya Allah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit gigi kita akan sembuh. Itu khususiatnya, keistimewaan kelinci. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.